Kembali sampai Indonesia Malam, saudara, bersama Sugito Atmoprawiro, penasihat hukum Rizik Syihab, lalu ada Kapitra Ampera, politisi PD Perjuangan, dan juga Hudri Sitompul, pakar hukum pidana Universitas Indonesia. Oke, saya ke Bung Kapitra deh kalau gitu. Bung Kapitra punya bocoran nggak? Kan sempat jadi orang dekat juga lingkaran dalam dari 212, dekat dengan Habib Rizik. Ya, saya pikir ini menarik kehadiran Habib Rizik. Sebelum kita bahas siapa yang datang, tadi Habib Rizik mengatakan dia datang dan akhlak, revolusi akhlak. Ya. Tentu akhlakul karimah. Nah, Al-Quran mengatakan ku anfusakum, mulai dalam dirimu. Nah, ini yang kita ingin tunggu nih dari Habib Rizik. Habib Rizik memulai dengan revolusi akhlak. Apakah besok ceramahnya mulai sejuk, mulai damai, persuasif, mengajak pada kerukunan, ya, terus mulai membangun pemikiran-pemikiran kebangsaan yang dapat menyelesaikan, ya, problem-problem bangsa, khususnya masalah COVID, ya. Dan kita rindu mendengar ajakan-ajakan dengan lembut seperti perintah Al-Quran, bahwa akhlak Rasulullah itu akhlak yang sangat mulia, akhlak yang lembut, dan kita ingin Habib Rizik nanti mencontohkan itu, berdakwah berbeda dengan ceramah-ceramah yang sebelum-sebelumnya, dan mudah-mudahan ini yang bangsa Indonesia tunggu, sehingga revolusi akhlak ini terus bisa menjalar di keluarga, di masyarakat dengan kelembutan dan kedamaian dan kerukunan. Ini yang kita mau tunggu. Jadi Anda menyimpulkan kalau seandainya memang Habib Rizik menyatakan bahwa akan ada revolusi akhlak, maka akan tercermin dalam ceramahnya menjadi lebih lembut, menjadi Anda berkatakan mengajak kepada kedamaian. Itu kuncinya? Ya, kita berharap itu, ya, bahwa ada yang berbeda dengan kepulauan Habib Rizik ini. Ada dakwah, ada ceramah, ada imbauan yang lebih sejuk, yang lebih persuasif, lebih kondusif, apalagi di tengah-tengah COVID seperti ini, rakyat memerlukan ketenangan agar imunitasnya naik, agar imunitasnya tetap terjaga, sehingga tidak lagi muncul konflik-konflik baru, sehingga kita memulai kerukunan kebangsaan. Dan saya setuju ada silaturahim nasional sebenarnya, agar apa yang terjadi selama ini menjadi pelajaran yang besar, sehingga dengan revolusi akhlak itu ke depan kita meninggalkan hal-hal yang buruk dan menuju kepada karimah, akhlak karimah. Saya mau simpulkan sedikit, artinya Anda menganggap bahwa sebelumnya revolusi akhlak tidak berlaku di Habib Rizik karena sebelumnya dianggap tidak damai, sebelumnya kemudian dianggap terlalu keras, dan hal yang kemudian tidak mencerminkan revolusi akhlak. Kita ingin melihat ada perubahan yang signifikan karena kondisi bangsa ini berbeda dengan kemarin-kemarinnya, sehingga kita berharap ada tokoh-tokoh yang membawa, ya, menghimbau, mengajak kepada kesejukan, mengajak kepada kedamaian, mengajak kepada kerukunan, lalu perbedaan tidaklah hanya di sumber konflik di antara anak bangsa, tapi kita berharap mencari titik-titik kesamaan untuk terus maju ke depan, membangun bangsa ini dengan kerukunan. Kenapa demikian? Karena yang diperlukan bangsa inilah guyup. Yang diperlukan bangsa ini rukun antara anak bangsa, rukun antara umara dan ulama, rukun antara umat dengan ulama, antara umara dengan umat. Ini diperlukan saat ini, dan kita rindu hal-hal itu. Tadi sudah dijelaskan, ya. Semua sudah selesai, ya, konstelasi politik sudah selesai, dan Habib Rizik sudah kembali ke Indonesia. Mari kita buka lembaran baru, ya. Dengan revolusi akhlak itu kita membuka kedamaian, kita membuka kesejukan bangsa ini, lalu menatapnya sambil bergandeng tangan membangun bangsa ini menuju bangsa Taibatul Ghafur, bangsa yang diberkahi Allah. Ini yang kita inginkan bersama, sehingga perbedaan-perbedaan bisa kita dialogkan, kita komunikasikan, dan kita cari titik-titik temu agar bangsa ini tetap rukun, tetap guyup. Bangsa ini cuma satu menginginkannya, yang hilang selama ini guyup. Bangsa ini kehilangan kerukunan. Inilah yang harus kita coba munculkan kembali agar bangsa ini tetap berdiri tegak dalam kebersamaan, dalam kebenekaan Tunggal Ika. Ini yang kita perlukan, yang kita rindukan. Banyak orang
memberikan informasi, supaya menyampaikan hal ini melalui saya, bahwa kita ingin bahwa kepulangan Habib Rizik ini membawa berkah yang besar untuk bangsa ini dalam kerukunan, dalam kedamaian, dalam kesejukan. Itu yang kita inginkan sekarang bersama-sama. Bukan menyimpulkan itu. Kita bukan menyimpulkan. Kita berharap ya kepulangan Habib Rizik ini, karena Habib Rizik mengatakan revolusi akhlak. Akhlak itu kan Al-Quran katakan ku sakum walikum nar. Mulai dari diri sendiri dan keluarga, agar apa? Agar ada yang berbeda. Kondisi kita seperti ini kan berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Kita bisa paham ya, kalau tahun-tahun yang lalu emang ada perjuangan yang konkret ya, membela agama itu pasti. Tetapi hari ini kan semua permasalahan itu sudah selesai. Dan kita ingin bagaimana masyarakat ini yang dulu terpecah ya, terpecah menyatu lagi dalam kebersamaan, dan diperlukan emang tokoh-tokoh yang mengajak kepada kerukunan. Karena yang diperlukan bangsa ini sebuah kerukunan ya, bahwa konflik politik, bahwa perbedaan politik kan sudah selesai melalui pileg maupun melalui pilpres. Nah, tetapi sekarang semua sudah kembali ke pangkal jalan, semua sudah kembali ke tanah air. Marilah kita mencoba memperbaiki sesuatu yang lama, yang mungkin menimbulkan interpretasi, yang mungkin menimbulkan antipati, yang mungkin menimbulkan pro. Dan perlu juga didengar ya, sehingga betul-betul Habib Rizik ini jadi milik semua umat Islam atau juga milik masyarakat Indonesia baik non Islam pun ya. Dan itulah saya yakin beliau ini mampu menjadi stabilisator, menjadi pelopor kerukunan ya. Untuk itulah kita ingin melihat bagaimana Habib Rizik nanti berceramah, mengajak pada kebaikan, mengajak pada kedamaian, yang paling penting kerukunan, keguyupan bangsa ini. Kita perlu canangkan keguyupan nasional agar kita bersatu menghadapi Bung Kapitra, wabah hari ini. Ya, Anda menilai bahwa revolusi akhlak yang kemudian didengungkan oleh Habib Rizik dan juga FPI ini adalah sinyal bahwa Habib Rizik akan berubah, akan berbeda dalam dakwah-dakwahnya? Saya pikir demikian, karena Habib Rizik tentu orang yang sangat arif. Beliau juga mendengar masukan-masukan dari banyak orang. Apalagi dalam kondisi seperti ini, saya yakin beliau pasti menjadi garda terdepan untuk membantu pemerintah menanggulangi COVID ini dan permasalahan-permasalahan lain. Itu keyakinan saya lah. Ya. Bung Sugito, kritis itu kan tidak identik dengan ketidaksejuk. Orang banyak saja kritis, tapi dengan sopan, dengan santun dan sejuk bisa menyampaikan, sehingga orang bisa paham apa yang diinginkan, apa yang dimaksud, apa yang dikoreksi, ya. Sehingga justru lebih mengena. Saya yakin pasti ada perbaikan, ada perubahan-perubahan. Nanti kita akan lihat nanti hari Jumat ya di Tebet, Jakarta Selatan. Dan kemudian Sabtu akan menikahkan putrinya di Petamburan, Jakarta Pusat. Iya. Terakhir ke Bung Kapitra, silakan. Ya, soal yang apa nih? Terakhir, apa yang bisa Anda sampaikan dari semua ini? Ya, saya tidak mau bicara soal kasus hukumnya karena saya tidak etis. Saya dulu pernah jadi pengacaranya Pak Habib Rizik. Biarlah Sugito, adik saya, sama Pak Goltri yang membahasnya. Saya ingin mewakili banyak suara di luar. Bahwa banyak juga orang senang dengan kepulangan Habib Rizik. Tetapi ada juga orang khawatir bahwa akan terjadi lagi konflik-konflik yang terus-menerus tidak pernah selesai. Ada juga sebagian orang ketakutan orang bahwa ini negeri tidak akan pernah keluar dari permasalahan-permasalahan identitas dan permasalahan-permasalahan politik. Nah, saya punya keyakinan bahwa sudah ada pencanangan revolusi akhlak itu menjadi guidance dan jembatan antar umat dengan ulama dan umat dan umara itu menjadi optimistis saya. Karena Al-Quran mengatakan begini, ajaklah orang kepada jalan Tuhanmu dengan lemah lembut, dengan makruf, dengan baik. Kritik, koreksi itu menjadi hak warga negara, tetapi fitnah itu bukanlah ajaran agama atau
justifikasi negara. Baik. Tidak ada undang-undang yang membolehkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kritik tentu tidak harus disampaikan dengan keras, tetapi bisa juga mungkin lebih sangat smooth, orang disampaikan dengan lemah lembut, akan muncul empati yang begitu besar. Saya menginginkan bahwa kepulangan Habib Rizik ini bisa menjadi, bahwa Habib Rizik bisa menjadi milik masyarakat Indonesia. Beliau bisa menjadi pelapor, bisa menjadi garda terdepan terhadap kerukunan bangsa Indonesia. Kurang lebih seperti Bung Kapitra ya, sudah berubah, berevolusi akhlak. Ya, kita berharap semua itu, Anda mengakui akan terjadi pencerahan terhadap bangsa ini, terutama dimulai dari pencerahan yang dilakukan oleh Habib Rizik sendiri kepada keluarga, kelompok, dan masyarakat, sehingga tidak ada yang dikhawatirkan lagi oleh semua pihak kehadiran Habib Rizik ini, dan kita bersama-sama bergandengan tangan untuk maju ke depan dan melihat ke depan. Saya mengimbau apa yang terjadi di masa lalu sudahlah. Ya. Baik. Disampaikan dengan sejuk, disampaikan dengan damai, tapi kritis tetap harus. Tetapi yang masa lalu itu jadikanlah sejarah yang merupakan takdir bagi kita semua. Terima kasih Bung Kapitra Ampera, politisi PDI Perjuangan. Terima kasih juga Bung Sugito Atmo Prawiro dari penasihat hukum Habib Rizik, dan juga Pak Hudri Sitompul, pengamat hukum pidana, pengajar hukum pidana dari Universitas Indonesia. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam, assalamualaikum.